Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sandi Akbar, NPM 14100115 dari Fakultas Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di SMK Yapi Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Belakang masalah. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. SDM juga merupakan sebuah kunci yang menentukan perkembangan perusahaan atau instansi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai sebuah tujuan organisasi itu. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu masalah yang penting karena ada bukti yang kuat kepuasan kerja memberi manfaat yang besar bagi kepentingan individu, industri atau instansi, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, sebuah organisasi seringkali mengabaikan faktor lain penunjang kepuasan kerja karyawan, seperti motivasi dan disiplin kerja yang harus diperhatikan demi meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Perumusan masalah. 1. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di SMK Yapi Wonosari? 2. Apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di SMK Yapi Wonosari? 3. Apakah pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kepuasan karyawan di SMK Yapi Wonosari? Penelitian. Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan di SMK Yapi Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan di SMK Yapi Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan di SMK Yapi Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kerangka pemikiran, motivasi atau X1, faktor intrinsiknya adalah 1 atau A. Tanggung jawab, B. Kemajuan, C. Pekerjaan itu sendiri, D. Pencapaian, E. Pengakuan. Motivasi atau X2, faktor ekstrinsiknya adalah kebijakan dan administrasi, B. Kondisi kerja, C. Gaji dan upah, D. Hubungan antar pribadi, E. Kualitas supervisi. Motivasi X1 dan X2 berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau variabel Y, yang dimana di sana ada gaji atau upah, B. Promosi, manfaat, rekan kerja, kondisi kerja, supervisor, keamanan, budaya organisasi, kesempatan, dan pertumbuhan. Hipotesis H1 adalah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK Yapi Wonosari, Yogyakarta. H2 ada pengaruh yang signifikan antara motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK Yapi Wonosari, Yogyakarta. H3 ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK Yapi Wonosari, Yogyakarta. Metode penelitian, lokasi dan subjek. 1. Tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Yapi Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap guru dan karyawan SMK Yapi Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Jenis penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan model keputusan yang mempergunakan angka. Secara teori, penelitian kuantitatif menyisihkan dan menentukan ubahan-ubahan kategori-kategori variabel. Semua variabel tersebut terikat dalam bingkai hipotesis yang seringkali hadir lebih dahulu sebelum adanya data dan pendekatan kuantitatif. Dalam pengamatan melakukan lensa yang sempit pada serangkaian variabel yang telah sebelumnya.
Populasi yang menjadi populasi di sini adalah seluruh karyawan SMK YAPI Wonosari yang berjumlah 64 orang. Untuk sampelnya, yang menjadi sampel di sini adalah seluruh karyawan SMK YAPI Wonosari yang berjumlah 64 orang. Sampel ini juga disebut sebagai sampel jenuh. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, kita menggunakan metode adalah metode angket atau kuesioner. Penjelasan dari Suharsimi Arikunto 2006.2230 menyatakan bahwa kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Berdasarkan penjelasan mengenai angket di atas, maka penulis menggunakan angket ini sebagai teknik untuk mengetahui identifikasi pengaruh motivasi terhadap kinerja guru dan karyawan di SMK YAPI Wonosari. Skala pengukuran yang digunakan untuk menyatakan tanggapan responden terhadap setiap instrumen adalah dengan menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Dalam penelitian ini, jawaban skala Likert yang digunakan adalah sangat setuju, SS, setuju, S, cukup setuju, CS, kurang setuju, KS, dan tidak setuju, TS. Analisis dan data pembahasan. Hasil penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK YAPI Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 30 April 2021. Penelitian ini dilakukan terhadap 64 karyawan SMK YAPI Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan di SMK YAPI Wonosari yaitu adalah angket. Karakteristik responden. Karakteristik responden. Keterangan 1. Untuk jenis kelamin laki-laki ada berjumlah 56,67%. Untuk jenis kelamin perempuan ada 43,33%. Untuk yang kedua adalah umur kurang dari 25 tahun adalah 6,67%. 26 sampai 30 tahun 6,67%. 30 sampai 35 tahun 13,33%. Lebih dari 35 tahun berjumlah 73,33%. Untuk jumlah masa kerja selanjutnya kurang dari 4 tahun berjumlah 6,67%. 5 sampai 6 tahun 20%. 7 sampai 10 tahun 46,67%. Lebih dari 10 tahun berjumlah 26,67%. Pendidikan terakhir SMA 26,67%, D3 ada 3,33%, sarjana 63,33%, pasca sarjana 6,67%. Hasil rekap data dan jawaban responden. 1. Motivasi intrinsiknya. Untuk TS sama dengan ada 0, KS 3,3, CS 13,7, S 59,7, SS 23,3. Untuk jumlah motivasi ekstrinsik, TS sama dengan 0, KS sama dengan 2,3, CS sama dengan 34,7, S 53,0, SS 10,0. Untuk jumlah kepuasan kerja, TS sama dengan 0, KS 4,7, CS 13,3, S 23,3, SS 58,7. Semuanya berjumlah 100%. Teknik pengelolaan data. Dari tabel hasil validitas instrumen berikut tampak bahwa semua butir instrumen valid. Uji reliabilitas. Berikut merupakan tabel hasil uji reliabilitas variabel. Dari tabel hasil uji reliabilitas tersebut tampak bahwa semua variabel menunjukkan hasil yang valid. Uji normalitas. Berikut merupakan tabel uji normalitas variabel. Dari tabel tampak bahwa semua variabel menunjukkan hasil yang normal. Berdasarkan tabel di atas dapat ditulis persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan 16,857 ditambah 0,281
X1 ditambah 0,562 X2, di mana Y sama dengan kepuasan kerja karyawan, X1 sama dengan motivasi intrinsik, X2 sama dengan motivasi ekstrinsik. A. Konstanta sama dengan 16,857. Dalam persamaan regresi di atas menunjukkan konstanta sebesar 16,857. Artinya bahwa apabila variabel motivasi intrinsik X1 dan motivasi ekstrinsik X2 tidak ada atau sama dengan 0, maka kepuasan kerja sama Y sebesar 16,857. B. Koefisien regresi X1 motivasi intrinsik. Nilai koefisien X1 motivasi intrinsik sebesar 0,281 dengan tanda positif menunjukkan bahwa jika motivasi intrinsik semakin baik, maka kepuasan kerja karyawan Y akan mengalami kenaikan. Koefisien regresi X2 motivasi ekstrinsik. Nilai koefisien X2 motivasi ekstrinsik sebesar 0,562 dengan tanda positif menunjukkan bahwa jika motivasi ekstrinsik semakin baik, maka kepuasan kerja karyawan atau Y akan mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung 2,371 dan T tabel 2,052 dengan nilai signifikansi P sebesar 0,02. Oleh karena itu T hitung 2,71 lebih besar T tabel 2,052 dan nilai signifikansi 0,025 lebih kecil 0,05, maka hasil ini menunjukkan terhadap pengaruh yang signifikan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung 4,306 dan T tabel 2,052 dengan nilai signifikansi P sebesar 0,000. Oleh karena T hitung 4,306 lebih besar T tabel 2,052 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05, maka hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,878, nilai F hitung sebesar 45,242 dan nilai signifikansi P 0,000 lebih kecil 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif HA yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK YP Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta diterima. Koefisien determinasi. Hasil uji determinasi atau R2. 1. Prediktor konstan motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. 2. Dependent variable atau kepuasan kerja. Koefisien determinasi atau R square pada 0,770 mempunyai arti bahwa variabel kepuasan kerja karyawan SMK YP Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variabel independen motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sebesar 77%. Sedangkan selebihnya 23% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Kesimpulan. 1. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK YP Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 2. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK YP Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 3. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan SMK YP Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saran, perlu ada penelitian lain yang sekiranya dapat menemukan faktor-faktor yang lebih dominan dapat memberikan kontribusi pada kepuasan kerja karyawan di luar variabel di atas. Dalam hal ini ditentukan bahwa kepuasan kerja karyawan menunjukkan rata-rata kecenderungan yang tinggi.
Dengan demikian, apabila dapat ditemukan penyebab tingginya kepuasan kerja karyawan tersebut, maka akan lebih efektif dalam upaya mempertahankannya. 2. Penelitian selanjutnya perlu menggali faktor-faktor lain di luar motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan kepuasan kerja. Misalnya, disiplin kerja dan kepemimpinan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan di SMK Yapi Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 3. Perlu dilakukan wawancara mendalam untuk mengungkapkan hal-hal di luar persepsi responden yang sudah dituangkan pada kuesioner. Penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar diperoleh sesuai harapan yang diinginkan. Namun dalam pelaksanaan terhadap beberapa keterbatasan yang menyangkut penelitian ini antara lain: 1. Responden dalam memberikan jawaban berdasarkan beberapa alternatif yang telah disediakan. Hal ini dapat berdampak responden lebih memberi toleransi terhadap hal-hal yang mungkin bisa berdampak kurang baik terhadap sekolah satuan kerjanya. Dengan demikian, responden bersikap permisif terhadap gejala yang kurang sesuai. 2. Instrumen kuesioner ini berupa kuesioner tertutup, sehingga responden dalam memberikan pendapat terbatas bukan oleh apa yang dikehendakinya. Padahal bila diberikan jawaban secara terbuka, kemungkinan responden akan mengungkapkan fakta-fakta secara rinci berdasar apa yang diketahui dan dialami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.